Oke. Tapi harus nulis lagi dong. Bisa knowledgeable things. Atau enggak lo baca dari WhatsApp aja. Oh, lo masih ada. Oke. Dan bentar, tapi belum semua. Oke, udah siap, Kak? Oke, udah siap. Bentar ya. Oke. Deg-degan. Okay, first of all, what's your name? Puspa. How old are you? 23 sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, describe yourself in 2021. 2021 itu menarik menurut gue, jauh lebih menyenangkan dibanding 2020. Tapi kalau harus ngedescribe mungkin kayak di awal-awal tahun gue agak bingung. Bingung juga sih, lebih ke kayak ngurusin skripsi itu menurut gue capek banget. Capek di awal-awal tuh capek, terus kayak bingung. Terus habis itu di akhir-akhir tahun kayak bingung juga sih, cuman nggak, cuman lebih bearable gitu. Nggak juga sih, tapi lebih bearable menurut gue. Gitu. Okay. Iya, itu aja. Terus, what's most important to you right now? What's most important to me right now, I think sama mungkin kayak lo, nggak myself juga sih sebenarnya. Mungkin yang important for me adalah my future, anjay. Karena gue merasa di 2022 nanti gue belum tahu gue mau ngapain gitu. Jadi kayak beda kalau pas 2020 ke 2021 tuh gue kayak harus gini kayak saklek gitu, ada banyak hal yang harus gue lakuin. Tapi di 2022 gue tuh kayak bingung gitu. Gue nggak tahu apakah gue harus melakukan another step, another thing, kayak apakah ada hal lain yang excite me in a way sampai harus dibikin jadi resolusi gitu atau gitu sih. Gitu. Masih nggak punya gambaran gitu ya berarti? Gue nggak punya gambaran, betul. Gue nggak punya gambaran. Okay. Next, what matters differently now than a year ago? What matters differently now than a year ago? Uang dan kesehatan. Menurut gue kenapa? Uang matters differently karena setahun lalu gue ya masih belum ada pendapatan sendiri gitu kan. Meanwhile for like this year onwards, gue have the full control of everything that goes into my account and goes out of my account. Kayak apalagi ya maksudnya kayak dulu tuh gue masih, intinya gue masih kayak di bawah tanggungan orang tua gitu loh kan. Tapi kalau yang sekarang harusnya gue udah memikirkan semuanya sendiri gitu. Even harusnya BPJS itu jadi tanggung jawab gue kan, udah bukan keluarga gue lagi, karena gue udah gak jadi tanggungan siapa-siapa gitu loh. Jadi I think emang? Kenapa? Terusin dulu. Iya, jadi itu jadi sesuatu yang gue pikirin sih. Oh enggak, gue tadi mau nanya, emang BPJS lo belum pindah ke diri lo sendiri? Belum. Itu gue masih dibayarin sama nyokap gue berarti jatuhnya. Kalau BPJS sendiri ya, BPJS apa sih namanya, kan ada dua ya, tenaga BPJS kerjaan Kesehatan. sama BPJS kesehatan. Ya kayaknya itu masih yang bayarin masih nyokap gue gitu. Kayak itu masih under nyokap gue gitu. Something like that lah. Gue belum ngurus soal BPJS ini. Oh, soalnya tahu gue tuh kalau lo udah di atas 22 tahun lo harusnya lepas. Nah, Saya iya. gue juga ikut nyokap gue kan sebelumnya. Terus karena gue udah 20, gue tuh waktu itu perpanjang karena gue belum lulus kuliah. Terus setelah udah lulus akhirnya dan dapat kerjaan, akhirnya itu dipisah. Gitu. Ya, gue belum ngurusin yang gitu-gituan loh. Jadi kayak harusnya gue started to think more on that. Terus ya itu sih, uang matters differently now karena obviously nabungnya harus jadi lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya kan, because I might not know how I will be doing in the next 1 or 2 year. Jadi menurut gue uang matters differently now, the way that since I'm already jumping into adulthood phase, itu sih, itu matters differently.
Setuju. Oke, bentar. Dulu. Mana sih? Nah, are you more confident this year compared to last year? More confident. I feel kayaknya iya, tapi nggak yang kayak jumping. Misalnya kalau misalnya gue ngetarafin mungkin 2020 itu confidence level gue maybe like 5. Terus kayak sekarang maybe 5.5. Jadi kayak iya lebih confident tapi naiknya juga dikit doang. Ya itu tadi yang 5 itu cuma hypothetically ya. Maksudnya kayak gue mau ngasih tahu bahwa gue naik tapi sedikit gitu. Gitu aja. Apa tuh yang bikin naik tapi sedikit? Naik tapi sedikit itu karena apa ya? I met many people yang menurut gue keren-keren, menginspirasi dan membuat gue merasa gue bisa jadi kayak dia juga. Jadi itu membuat gue merasa gue percaya diri. Terus ya sih udah gitu doang. Itu sih. Kayak I have kayak gue kenal dengan beberapa orang yang gue look up to dan gue bisa nanya sama mereka hal-hal yang mungkin sebelumnya gue takutkan, gue bingungin gitu. Itu sih. Okay. Who can you turn to for a guidance? Ini case by case kayak yang tadi kalau about career and stuff, still my family I think would be a good help. Terus juga temennya sebaya aja atau sama ya lead gue yang di kantor. Tapi udah sih, other than that kayak nggak ada lagi. Kalau apa dulu nih guidance-nya tentang apa gitu. Kalau tentang career ya itu yang tadi disebutin. Tapi Emang yang lainnya lain apa tuh, Allah Kak? Kak, Allah Kak untuk semuanya Kak. Gitu. Iya. Okay. Do you think you are successful? No, not yet. At least not yet lah. Karena menurut gue masih jauh jalan gue untuk bilang successful. Gitu. Okay. In terms of wealth ya. In terms of wealth. In terms of wealth. Ya. Kalau yang lain gimana? Apa tuh Kak yang lain Kak kira-kira Kak? Ya apa gitu Kak? Enggak sih. Enggak. Dari segi apa ya academics juga gue nggak merasa gue successful itu. Kalau gue Dean mungkin gue merasa iya ya. Tapi gue enggak. In terms of career enggak. Biasa aja. Okay. In terms of love life? Enggak dong Kak, kalau kita sukses udah ada nih pengganti yang dulu gitu kan. Ya udah. Tidak, okay. How about you define being more successful last year? At least cross off half of the goals that I will make. Gue belum bikin, tapi kalau misalpun gue bikin, gue berharap setidaknya setengah dari yang gue bikin itu ke cross off. Kalau yang tahun ini udah nge-cross setengah belum? Nggak tahu ya, coba kita lihat. Yang dibikin akhir tahun lalu. Coba gue lihat ya. Ya, gue juga lupa. Cek. Tapi gue nggak nge-cross off banyak hal kemarin-kemarin itu. Ini setengahnya ada nggak ya? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, yang gue cross off 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, well setengahnya, ya, tapi setengah sih. Oh, berarti gue harus naikin. Berarti mungkin bukan setengah. 1,7 0,75 0,75 ya 3/4. Ya. Wow. Oke. Udah, ada lagi? Apa lagi ya? Define more successful. Next year belum ada sih. Ya itu tadi cross off the goals that I have made. Okay. What's the biggest event in the news right now? Event. I think kekerasan seksual is everywhere. Also following for Laura's death. That's the biggest news this week at least. Yes. This week at least ya. And Omicron juga. Udah sih. Ini biggest event. Okay. What's positive thing in the news right now? I do not see any positive things. Gue nggak inget banyak hal. Nggak, kayak gue nggak udah melihat sesuatu yang positif. Udah jelek ya, ini masih news-newsnya 2021. Iya ya, news 2021. At least this week. Jelek. Okay. What trend are you over right now? Apa? What trend? What trend?
trend I am over right now. I have to say tapi gue nggak benar-benar over ya ngerasanya ya. Tapi gue tuh sekarang capek main Twitter. Kenapa? Nggak denger. Gue capek main Twitter. Oh, kenapa tuh? Capek banget karena kayak ada banyak kayak misalnya gini ya. Kemarin gue baca yang ini pas yang si Laura itu meninggal kan, kayak banyak banget. Gue kayak nge-scroll Twitter siang-siang nih misalnya kayak ada satu orang bilang gue nangis banget ngelihat story-nya Awkarin selama si pemakamannya si Laura. Gue tuh awalnya bingung juga kenapa dia nangis gitu ya, tapi mungkin mereka emang punya deeper connection atau gimana lah, gue gak ngerti apa mereka nge-follow Laura karena gue kan enggak. Terus kayak gue scroll malam Twitter, tiba-tiba kayak ya isinya tuh jadi kayak orang-orang yang kontra sama si pendapatnya orang yang awal. Kayak ada banget nih selebgram yang nge-story-nya kencang banget gitu. Gue tuh ini contoh aja ya, gue nggak ngomongin permasalahan ini adalah sesuatu yang bothers me a lot, tapi kayak gue capek harus selalu turning my mind on untuk melihat perspektif banyak orang di dua waktu yang berbeda gitu loh. Kayak awalnya gue baca kayak gini, terus habis itu berikutnya gue baca kayak gini, kayak it's really exhausting to see people talking about their arguments, walaupun gue juga sebenarnya nggak mau ngomong apa-apa, tapi gue tuh capek mikir kayak sebenarnya gue harus ada di stance yang mana, ngerti gak sih? Karena menurut gue balik lagi gitu loh, kok kayak suka-suka aja orang tuh mau ngapain gitu, kayak suka-suka aja orang tuh mau ngerasain apa, kenapa lu sibuk repot gitu ya. Kenapa lu repot gitu? Terus kayak orang-orang di Twitter akhir-akhir ini tuh kayak gampang banget ke trigger for harmless things. Terus gue kayak capek. Iya, bener-bener. Capek banget kayak this is not something to be dipermasalahin banget gitu. Tapi kayak kenapa lu sampai harus nge-tweet soal hal ini gitu? Nggak tahu sih. Atau mungkin gue karena gue nggak ada di posisi dia, jadi gue nggak merasa kayak gitu ya. Kayak banyak banget harmless things yang harusnya nggak ke blow up, tapi jadi kayak gitu. Makanya gue tuh jadi akhirnya capek buka Twitter. Makanya sekarang notifikasi Twitter tuh gue matiin. Gue buka Twitter karena gue mau lihat aja gitu, bukan karena maksudnya kayak gue cuma mau scroll bentar doang gitu. Itu sih. Ya. Understandable. Okay. Do you have a boyfriend? No, sadly it ended a couple months ago. Ya, sih. Sangat different ya dari last year. Sangat different dari last year. Last year gue kayak yes I do, udah ketemu keluarga, lalala. Ingat tuh nonton yang waktu itu gue nonton, terus lu bilang iya gue baru ketemu sama keluarga besar ya. Terus gue kayak wow, who knew a year from that you guys broke up. Ya udahlah ya. Nggak tahu lah kan, makanya gue nggak ngoyo gitu untuk 2020 harus punya pasangan apa lalala. Gue kayak mengikuti arus. Tapi nggak tahu nih permasalahannya, gue nggak tahu mau mengikuti arus sampai kapan. Itu yang gue tahu. Waktu terus berjalan nih Kak. Waktu terus berjalan Kak, tidak bisa kita hentikan. Oke, next. Well, would you happy with one? Nah, ini yang gue nggak tahu juga. I don't think I would be happy with. I don't think having partners is something that I really need right now. Kayak gue merasa pacaran tuh capek gitu, komitmennya besar, terus kayak gue merasa gue sendiri pun belum benar. Tapi gue happy aja kok kalau ada yang ngechat gitu. Emang attention whore aja sih. Nyarinya attention. Enggak, tapi maksudnya kayak iya, menurut gue pacaran tuh sesuatu yang capek, exhausting kalau lo belum mentally siap dan ada banyak hal yang harus lo urus tentang diri lo sendiri, kayak yang tadi lo yang adulthood thing. Guanya aja belum siap dengan kemampuan dengan adulthood things. Terus kayak most likely kenapa nih ada bunyi most likely gue attract younger man, which mungkin juga tidak lebih mandiri dan tidak lebih dewasa dibanding saya. Terus gue kayak nggak tahu, gue bingung aja.
kayak I don't think that's my main priority, tapi kalau misalnya ada I think I would be happy, tapi gue nggak ngoyo, intinya gitulah, nggak memaksa ya. Kalau ada alhamdulillah, enggak ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa tapi pengen. Ya kapan ya kapan ya gitu. Okay. Lowest point of your year? Lowest point of my year. Menurut gue, lowest point of my year itu sih putus sama Faiz tuh lowest point of my year, karena berasa banget bedanya. Karena gue kan sama Faiz udah lama ya, terus kayak berasa banget bedanya lo ngeliat sesuatu yang lucu, nggak ada yang bisa dikirimin, nggak ada orang yang bisa dikirim, itu nggak enak banget, terus kayak abis itu another lowest point adalah pas yang gue di ghosting abis-abisan sama si Traveloka itu. I don't know where he is right now. He is still seeing my story, tapi kayak nggak tahu di mana, kabarnya bagaimana, itu juga aneh. Dia nggak pernah update apa gitu? Dia sempat update tapi cuma sekali I think, selama tentang September ke Desember. Atau sih gue juga kan nggak ngecek Instagram setiap saat ya, tapi yang gue lihat tuh cuma sekali doang. Terus kayak ya udah itu it makes me wonder apakah memang gue ini fun to mess around tapi nggak fun untuk lanjutin, ngerti nggak sih kayak gitu sih. Iya, paham. Ya. Jadi questioning yourself gitu ya. Questioning myself, tapi abis itu ya udah biasa aja sih. Maksudnya kayak once that I get over that dude, kayak udah biasa aja. Maksudnya gue juga untung, gue tuh bersyukur justru karena dia kayak ya udah gue tahu dia, tapi gue tahu dia, gue chat sama dia tapi belum sampai ke dalam yang benar-benar dalam gitu. Justru gue happy karena dia yang ghosting gue duluan dibanding gue yang ghosting dia duluan. It's easier that way I think, menurut gue. Kenapa lo happy lo di ghosting daripada nge-ghosting? Karena itu, karena ya gini, maksudnya kayak lo nge-lag? Ini apa gue nge-lag? Oh my god. Iya. Bentar, gue sekarang udah enggak. Gue ganti sinyal dulu kali ya. Oke. Recordingnya bakal stop nggak ya kalau gue ganti sinyal? Halo? Udah. Oke. Tadi sampai mana? Oh, kenapa gue lebih baik di ghosting duluan? Karena itu kayak sebenarnya menurut gue apa ya? Gue nggak suka breaking bad news to people. That's something that I don't like. Ya, dan karena gue udah tahu nggak enaknya di ghosting, jadi gue lebih baik ngomong sama orang bahwa gue tuh nggak mau sama mereka kan. Nah, jadi kalau orang nge-ghosting gue duluan, menurut gue enak karena gue nggak perlu untuk breaking the bad news gitu. Kalau misalnya emang gue nggak suka ya, tapi kalau misalnya gue suka, that would be an issue. Tapi menurut gue ya udahlah, laki-laki tuh ada banyak di dunia gitu. Mungkin emang Allah mendengar doa lu bahwa dia ini nggak bagus buat lo gitu. Gue sih selalu mikirnya kayak positive thinking, atau mungkin nggak ngerti lah, pokoknya menurut gue kayak gitu sih. Kayak what meant for you will find you gitu. Kalau emang nggak ada yang meant for me ya udah gitu. Gitu aja. Oke, Kak. Oke. Oh, nih. What's your favorite movie? Gue nonton baru Shang-Chi. Oh, oke. Jadi gue ya gue nonton di bioskop kan baru Shang-Chi. Tapi gue selama 2021 ini banyak nonton Hotstar kan. Terus di Hotstar I think ini kalau spesifik movie ya, I think gue baru rewatch Zootopia. I love Zootopia. Oh, Zootopia. Iya, I love Zootopia. Jadi gue inget dulu gue nonton Zootopia tuh pas gue masih SMA di kelas gitu. Kayak dosen si guru gue tiba-tiba nyetelin Zootopia. Tapi I remember it was funny, tapi gue nggak nonton sampai habis. Kayaknya my attention was divided, jadi gue nggak benar-benar fokus. Terus pas gue udah langganan si Hotstar itu, gue lebih banyak buka Hotstar sekarang dibanding Netflix. Jadi gue rewatch banyak hal, dan salah satunya Zootopia yang gue benar-benar nonton dari awal sampai akhir without divided attention, dan gue suka. Dan gue sekarang ngerti kenapa di TikTok ada orang-orang yang suka si serigala yang
di Zootopia Dia itu. emang cakep. Dia keren, dia embody someone who is cool. Ya, gue ngerti sekarang kenapa Cool, orang-orang. reliable. Yes, exactly. Iya. Terus apa ya? Gue kebanyakan di 2021 ini rewatch sih, rewatch. Kalau movies ya rewatch, tapi kalau series, gue suka New Girl. Gue itu speedrun banget nonton New Girl sampai season. Gue sekarang udah season 3 kali itu New Girl. Namanya Breaking Up Again. Hello. 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 Udah balik. Udah balik. Oke. Kenapa jadi, aduh, ini internet gue kacau banget. Anyway, kenapa? Jadi terakhir saya mana? Oh, kalau series gue nonton New Girl. Nonton apa? New Girl. Belum pernah. Itu film lah, itu series lama sih. Tapi gue speedrun banget nontonnya. Sekarang udah sampai season 3. It was Dari? fun. Dari, I think 5 season. Okay. Ya, terus gue continue nonton Modern Family. Itu Modern Family gue di awal-awal 2021 bener-bener speedrun banget. Sekarang gue ada di season 7. Kalau nggak salah. Modern Family itu 10 nggak sih seasonnya? Iya, Modern Family itu panjang banget. Itu tapi gue happy nontonnya sih. Itu bagus. Ya itu sih. I'm more on the western side of the entertainment right now. Not yet ke yang anime lagi. Karena belum nemu yang seru banget gitu. Okay. Oh, kemarin Tokyo Revenger juga seru. I like the Tokyo Revenger. Very good. Iya sih, Tokyo Revenger bagus. The best banget, Fantastic Four menurut gue. Ya. Itu bagus. Inilah nonton ini abis ini Wihajun dan Lee Dong Wook. Apaan? Oh iya. Yang di Iki itu ya? Iya. Oke, itu juga. Waduh, itu eye candy di mana-mana banget sih, kayaknya ya. Iya. Terus kayaknya juga, maksudnya seriesnya juga kayak bagus gitu. Ya. Action gitu kan. Yeah, I think it's my cup of tea. Okay. The man, I mean. Well, can't argue with that logic. Yes. Yeah. Terus, okay. What's your favorite color? I think I'm back with black. I don't have many choice other than black. Itu doang sih. Black ya. Itu sih basic nggak sih kayak? Ya, gue basic banget lah. Gue tuh bukan tipe yang colorful and fun colors. It's not me. Oh iya. Terus, do you feel pressure? Yes, in a way, karena ada decision yang harus gue lakukan, tapi ada decision yang harus gue pilih dan gue belum menentukan jawabannya gitulah. This is related to something in the at work environment, in my company. Gue kayak pressure. Ya. So, do you define your style in 3 words? My style, 3 words. Comfort, solid colors, sama apa lagi? Comfort, solid, sama yang gak neko-neko deh pokoknya. Gimana tuh gak neko-neko Kak? Maksudnya gue tuh bukan yang kayak, lo kalau di TikTok ngeliat gak sih kayak how Gen Z dress, kayak layers and colors and everything. Menurut gue nggak kayak gitu sih. Gue tuh kayak normal. Mungkin itu ya, normal, solid, sama apa satu lagi tadi gue lupa. Normal, solid, comfort ya. Okay. Gue tuh sampai mikirin gitu loh kayak, kalau gue jalannya siang berarti gue harus milih baju yang tipis gitu-gitu loh. Kayak sekarang tuh gue mikirnya baju tipis, terus abis itu kayak kalau misalnya pakai luarannya harus yang kayak gimana biar gue nggak kepanasan karena gue banyak jalan kan.
Maksudnya kalau misalnya gue commute kemana-mana pasti bakal banyak jalan. Jadi kalau bisa jangan yang aneh-aneh gitu. Make sense sih. Okay, next, how often do you talk to your family? Ya, not all the time. Kalau sama nyokap mah pasti tiap hari ketemu ya, ngobrol terus. Tapi kalau sama kayak kakak gue yang pertama gue juga sering ketemu karena dia ngajarin gue nyetir kan. Eh, Oh, jadi dia sekarang yang ngajarin iya, nyetir. every weekend morning. Kayak tadi gue nyetir. Terus kayak eh ya nyetir buat beli bubur, beli kopi, kayak gitu-gitu doang sih tiap pagi. Tapi kayak ya itu gue masih belum berani untuk turun ke jalan yang benar-benar turun ke jalan siang-siang karena I'm sure kepadatan jalannya lebih parah kalau dibanding pagi kan. Walaupun tadi sampai jam 9 sih, biasanya gue cuma sampai jam setengah 8. Itu aja udah banyak mobil dan banyak motor yang sangat-sangat menyeramkan. Itu sih. Other than that, I don't think have anything else. Kayak oh Mbak Hira ini ulang tahun. Oh, hari ini? Hari ini ulang tahun. Happy birthday to Mbak you. Hira, iya, dia ulang tahun. Terus tadi dia telepon dia lagi di cruise sekarang. Gitu deh. Wow. Wow, exactly. Karena dia ulang tahun apa karena Karena dia ada kerjaan gitu? ulang tahun sih menurut gue. I think that's how she treat herself on the on the birthday. Gitu. Mbak Ida sekarang di mana sih? Di Hong Kong. Di Hong Kong ya? Hmm. Belum tahu sampai kapan. Kalau udah ada rencana pulang. I think for a year. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya dia harus tetap terus-terusan di sana. Gue ngerti sih konsepnya si kantornya dia gimana. Tapi menurut gue a year. Seingat gue ya. She's not a permanent resident, that's for sure. Permanent resident sih 5 tahun. Iya, jadi kayaknya belum sampai di tahap itu. Okay, next, is there anything that annoys you now that didn't a year ago? Annoys me now. Annoys me now that didn't a year ago. I think enggak sih. Oh ada sih, tapi nggak penting dan nggak ada hubungan sama hidup gue. Gimana tuh? Gue nggak suka Aukarin sama Gangga. Why? Nggak tahu, kayak menurut gue there is something off between the two of them, dan gue nggak tahu sih. Ya, I mean good for them for being together, but like if I were your parents, Aukarin, I don't think I would support whatever decision you're gonna make with him. Nggak tahu. Is this because you see yourself with Kenapa? that man? With that man? Aukarin dan Gangga atau gimana? Nggak tahu sih, kayak nggak tahu. Ini gue cocok logi aja sih, tapi menurut gue kayak Aukarin isn't that happy kayak pas dia di propose. Nggak tahu, mungkin dia happy tapi gue nggak lihat karena nggak didokumentasikan apa gimana. Tapi menurut gue kayak I expect it to be more than just that. Karena gue kan pengamat nih, anjay. Tapi kayak nggak tahu, ya udahlah, good for her lah. Gue mendoakan yang terbaik deh. Bukan karena ada hubungannya dengan mantannya gitu-gitu, enggak ya. Menurut gue Sean is jerk. Karena pas sama Karin nggak di-post sama sekali, tapi pas sama si Nara Jusuf ini di-post. Kayak Sean itu yang mana ya? Gue bahkan nggak tahu dia pernah pacaran sama namanya Sean. jadi dia tuh pacaran kan sama Gangga dulu, terus habis itu sama si Sabian. Nah dari Sabian. Nah itu gue terakhir tahu tuh Sabian tuh. Ya, dari Sabian abis itu ke Sean Gelael yang anaknya yang punya KFC. Nggak tahu. KFC Indonesia, you don't know? Bentar deh. Pembalap. Yang suka motor-motor itu bukan? Pembalap mobil tapi. Oh, his name is Sean, okay. Sean Gelael, ya. Jadi dia tuh kan dulu dia kan punya Naughty by Nature itu kan. Dia yang handle kayaknya, atau it's his parents company, I'm not so sure. Tapi intinya ada momen di saat Aukarin itu kan kayak magang kerja sama dia, kerja di Naughty by Nature itu bentar, for a while, serving people gitu lah intinya. Terus abis itu mereka tuh dikabarkan jadian, tapi bener-bener jadiannya tuh kayak apa ya, nggak dipublish sama sekali gitu loh. Jadi kayak
they fall in love in private, and I think that's just not Awkarin to fall with someone in private, karena hidupnya dia kan 24/7 Instagram everywhere, kayak terus juga dari Shawnnya tuh bener-bener pokoknya kayak nggak menurut gue nggak Awkarin banget deh. Terus yang gue juga sebel adalah pas gue ngeliat pas mereka udah ketahuan putus, maksudnya pas Karin sekarang udah balik sama Gangga, udah tunangan dan segala macem, si Shawn ini juga udah punya pacar baru, tapi kayak pas sama Awkarin nggak ada yang dipublish, sementara sama si cewek ini dipublish. Terus kayak I started to think, jangan-jangan ini karena Awkarin itu nggak sesuai sama standarnya keluarganya si Shawn atau gimana gitu, karena Shawn Galal tuh kan old money banget kan, benar-benar literally old money. Jadi kayak dulu tuh, jadi pacarnya Shawn Galal yang sebelum Awkarin tuh Mia Hernoto ini juga kayak Raya, kayak Raya, iya. Terus kayak dia dipublish, tapi Awkarin enggak. Meanwhile si Nara Jusuf also dipublish karena dia old money. I'm not so sure if it's actually the case atau gimana, tapi it may be the case sih. Kalau dibanding gue sebel sama backgroundnya sih iya kayaknya. Iya, tapi kayak kalau gue dibanding sebel sama Gangga atau sama Shawn, gue akan lebih sebel sama Shawn sih. Karena I don't think menurut gue buat Awkarinnya, I don't think she needs to change that much just to be with someone. Itu nggak lu banget menurut gue kalau gue jadi temen Awkarin ya. Tapi kan gue bukan temennya, kan gue pengamat doang nih. Menurut gue kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak? Enggak, nothing annoys me other than that. Gue mengikuti kehidupan selebgram, astaga, udah itu sih. Okay, next question. What advice would you give yourself a year ago? Pikirkanlah matang-matang apa yang akan kamu lakukan. Kayak sama gak sih? Gue this shows gue gak pernah belajar. Karena gue kayak another thing that would be a good advice for me adalah learn how to negotiate better. Menurut Kenapa gue, tuh? gak tahu, kayak gue tuh masih lack in terms of negotiating and interpersonal skill. Jadi gue merasa gue tuh cenderung manut. Oke. Nah, gue cenderung manut pada ini konteksnya kerjaan ya, kantor ya. Kayak misalnya engineer gue bilang nggak bisa, ini kita bisanya 2 minggu gitu, karena kita ada keperluan yang nani gitu. Kayak padahal menurut gue yang lain-lainnya tuh avoidable, tapi kayak gue merasa gue nggak punya power untuk bilang untuk negotiate better gitu loh. Itu one thing. Interpersonal skill, kenapa gue merasa gue membutuhkan ini, karena tadi gue merasa I don't influence much when it comes to work. Kan kayak interpersonal skill is how you connect with others and how you influence them to want to work with you on certain things gitu kan. Nah, gue nggak merasa gue punya interpersonal skill di bagian work and academics. Tapi kayak kalau in friendship and everything that is not money generating, menurut gue oke. Tapi yang money generating ini yang sulit. Itu sih. That's the advice dia, dan pikirkan konsekuensi dari apa yang akan terjadi. Tuh. Ya. Kayak gue menurut gue there is thin line between fucking around and finding out. Dan kayaknya itu sesuatu yang susah banget gue tinggalkan habit ini. Ya. Resolusi dari 2022. Ya udah nambah nih resolusinya. Oke. Stop messing around. Okay, next, where do you hope to be a few years from now? Mentally or physically? Well, both. A year from now ya. Mentally, I hope masih bahagia, masih bisa bermain bersama teman-teman, masih bisa main sama teman-teman, terus kayak in terms of apa ya, wealth, semoga ya bisa nabung banyak uang, bisa menyimpan dana darurat. Terus kalau in terms of masih kan wealth, career, semoga gue mendapatkan pekerjaan yang baik, yang kalaupun susah gue banyak yang bantuin dan tetap achieve sesuatu yang bagus gitu.
Terus itu 2, apalagi sih, percintaan, gak ngoyo. Gue gak ngoyo, tapi kalau misalnya ada yang apa, ya semoga yang doa biasa ya Allah kalau yang itu. Terus apalagi sih, kesehatan semoga ya semoga sehat. Gue berharap gue bisa ngekat daun makanan yang gak bagus buat gue, dan bisa makan lebih sehat, dan bisa olahraga, at least nggak olahraga yang kayak gila nge-gym gitu, tapi being more active than I am right now. Iya, maksudnya gue nggak mau seharian tuh cuma duduk doang di rumah gitu. At least I gotta be doing something else that requires physical motion. Terus kalau physically ya gue harap gue di Jakarta aja sih. I don't think I have another plan to move to another country or another city gitu for next year. Ya. Okay. Lagi? Next, do you feel you can make an impact? Iya, I guess, I think so. Gue harap begitu. Impactnya in terms of apa, I think from what I know aja sih. Kayak mungkin kalau misalnya gue masih jadi asdos, ya gue memberikan impact di pengetahuan mereka, di nilai mereka gitu. Tapi gue kan nggak tahu sih next year bakal jadi asdos lagi apa enggak. Atau kalau misalnya gue mungkin impact di apa ya, udah sih itu doang sih kayaknya yang bisa gue pikirin. Gue nggak terlalu ambitious itu for other people ternyata. Okay. What's the first thing you did when you wake up this morning? Dimarahin nyokap. Gue bangun tidur karena gue harus nyetir kan pagi-pagi, tapi gue belum bangun. Terus lu dimarahin. Terus gue dimarahin. Terus kayak gue matiin alarm juga sih. Ya. Oke, ada lagi nggak? Nggak. Ya. Oke, technological thing that blows your mind. Technological thing that blows my mind. Wow, I literally have nothing that amaze me. Oh, ada sih. Jadi gue baru tahu. Ini nggak important sih, tapi gue baru tahu kalau sekarang tuh lo bikin kalender invite di Google. Kalau invite orang lo tuh, jadi di kalendernya lo bisa nge-add kayak create meeting notes. Nah, gue nggak tahu apakah itu cuma harus yang Google yang buat company doang atau yang kayak personal juga bisa. Tapi lo bisa, kalau misalnya lo organizer-nya ya, lo bisa bikin kayak, lo bisa start new Google Docs document from that. Terus from the calendar. Oh, kayaknya bisa deh, meskipun yang biasa. Iya, ya itu gue baru figure out baru. Terus gue kayak, oh demi apa gue udah tahu. Terus juga gue figure out kalau di Google Docs sekarang lo bisa ngetik add, terus habis itu dia bisa ngasih pilihan lo mau pilih apa, maksudnya kayak today atau kayak lo mau nge-add orang atau apa, kayak itu baru something new yang gue nggak pernah. Gue nggak tahu itu kalau yang itu. Iya, sekarang ada kayak gituan. So it's something that it doesn't blow my mind that much, tapi kayak having that feature is good to me. Kayaknya bikin tulisannya jadi lebih rapi ya. Bikin kolaborasi lo jadi lebih gampang. Betul. Oke, next, favorite artist at the moment. Gue sekarang lagi suka Doja Cat. I think she's so cool. Gue sampai punya satu ininya sendiri, satu playlistnya sendiri buat dia. Terus kayak gue sekarang lagi dengerin satu penyanyi namanya Charlie Burke. I don't know if you know. Gue suka lagunya. Terus tebak dong suka lagunya karena apa? Karena gue denger lagunya di mobilnya Leo, terus kayak enak lagunya, suka kayak save. Gue tanyain lagunya judul apa, terus langsung gue save di playlist. Enak banget lagunya, parah. Udah itu. Ya. Itu penyanyi lama baru? Kayaknya udah lama sih, karena gue udah tahu dia dari semester 5 dan ternyata sebenarnya dia udah ada di playlist gue juga gitu. Tapi gue nggak pernah specifically look into his discography sebelumnya. Tapi gue tahu ada satu lagu dia yang emang ada di playlist gue. Terus kayak gue tahu lagi, gue figure out ada lagu baru, ada lagu lain yang bagus juga gitu. Next, who is your best friend?
Everyone is my best friend. Ya paling ya paling ya apa sih paling mah kintan-kintan aja. Kalau nggak kintan mah apa teman SMA ya paling kayak Dene, terus kayak temen gue pas 2016, terus teman tetangga gue juga ada tuh dia baru balik dari Rusia. Terus teman tetangga lo ada yang sebaya gitu? ada tetangga gue ada yang sebaya. Ya Seru. kemarin baru ketemuan tapi ketemuannya karena nyokapnya meninggal sih, agak sedih juga sebenarnya. Gitu. Ya deh. Tapi lo memang deket gitu dari dulu? Oh gue emang main-mainnya sama dia pas kecil kan, gue satu SD sama dia, satu TK satu SD, jadi kayak banyak main sama dia. Tapi sekarang tuh karena udah nggak main-main lagi dan karena dia juga jauh sekolahnya, jadi gue jarang ketemu. Nah, kemarin baru ketemu, I think just this month, baru this month ini awal bulan ya. Itu sih. Oke. App you use the most? App I use the most, I think it's gotta be Instagram or TikTok. Kayak kalau seberapa lama menurut gue TikTok. Menurut gue tuh nggak buka TikTok frequently, tapi sekalinya gue buka itu lama banget. Ya itu something with TikTok. Terus Twitter juga, terus Instagram paling banyak gue hari ini. Gue Instagram. Jadi gue tuh sebenarnya nggak mau aktif Instagram, tapi itu harus karena kadang-kadang ada orang yang kontak Goes House dari Instagram. Jadi kan everything related to Goes House yang berhubungan dengan booking itu kan jadi gue kan urusannya. Karena Mbak Hira Hongkong dan dia nomornya nggak aktif, nomor Indonya. Jadi kayak everything will goes into me. Terus ya itu sih Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok mainly. WhatsApp ya sih. Okay, next. How many days off are you hoping for next year? Ya 12 hari aja kayak pada umumnya. Terus what's the biggest thing you are struggling with? The biggest thing, I think self-esteem ya. Self-esteem is one of the thing that is very hard to fix menurut gue. Karena there will always be new people dengan story yang baru, dengan achievement yang bagus dan everything. Terus juga itu tadi negotiation and interpersonal skill. I think that's what I'm really not good at all. Itu. Okay. A fear a year from now. A fear a year from now. Gue takut performa. Gue takut performa gue menurun in terms of work ya. Karena kayak kalau gue ngeliat pas gue kuliah tuh gue tuh bisa keep up with everything very well. Maksudnya ya lo ngasih gue tugas apa gue pasti kerjain gitu. Kayak kalau misal gue pun nggak bisa pasti ada caranya gue apa bisa gitu. Teman lo banyak gitu. Minimal kalau di kantor kan kayak ya you gotta do what you gotta do gitu. Kalau lo nggak bisa ya nggak tahu gimana. Pokoknya intinya yang orang mau itu kan deliverable, bukan gimana caranya lo ngerjainnya gitu. Yang sometimes people don't care much about how you do it as long as goalnya tercapai gitu. Ngerti gak sih? Ya itu sih. Gue takutnya performance gue nggak bagus. Ya gitu sih. Itu sih yang paling gue takutin. Ada lagi nggak? Enggak sih. Okay. What do you want to say to yourself in a year? What do I want to say to myself in a year? Semoga selalu bisa membuat pilihan yang bijak. Semoga bisa mendapatkan hal-hal yang lo inginkan di tahun 2022. Semoga dapat banyak network teman baru. Semoga bisa explore many things that you want to explore, dan semoga lo bisa live a better life gitu. A better life. Yes. Live a better life. Ya. Ini udah ya? Apa belum? Sudah tuh pertanyaan terakhir. Akhirnya. Menarik. Selesai juga sesi akhir tahun. Agak mundur berapa hari ini? Agak mundur berapa hari ya? Kita berarti 5 hari ya? 5 hari ya. Okay, next year dibalik tanggal 14 lagi apa 19 nih? Nggak tahu baiknya gimana Kak? Ya tanggal segitu-gitu aja nggak sih? Iya, ya udahlah ya di rentang itu lah ya yang bisa di tanggal mana.
Ya, coba gue matiin dulu recordingnya ya.